Perkenalkan, nama saya Nurula Ramadhani dengan NIM 3233321012. Saya dari kelas B reguler 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penugasan Critical Book Report atau CBR dengan tema metode penelitian. Nah, buku pertama yaitu buku metode penelitian, penulisnya itu Wiratna Sujarweni, yang diterbitkan oleh Pustaka Baru Press dengan ISBN 9789792686234 pada tahun 2024. Nah, di buku ini tuh ada 8 bab. Yang pertama itu seluk-beluk penelitian. Nah, bab ini tuh membahas dasar-dasar pemahaman tentang penelitian sebagai kegiatan ilmiah. Yang pertama itu penelitian dan ilmu pengetahuan penelitian. Nah, penelitian dan ilmu pengetahuan penelitian adalah proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan teori, atau menguji kebenaran yang sudah ada. Nah, ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang tanpa penelitian, karena penelitian itu memberi dasar empiris bagi teori. Nah, yang kedua itu adalah penelitian terapan, itu mencari solusi terhadap masalah praktis. Nah, yang ketiga itu ada penelitian evaluatif, yaitu menilai efektivitas suatu program atau kebijakan. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian pengembangan, yaitu menciptakan produk baru atau menyempurnakan yang sudah ada. Juga penelitian tindakan atau action research, yaitu memperbaiki praktik tertentu di lapangan, misalnya di dunia pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada unsur-unsur penelitian. Nah, masalah penelitian, ada teori, ada konsep, ada variabel, ada hipotesis, metode penelitian juga ada, terus juga teknik pengumpulan dan analisis data. Semua itu unsur membentuk kerangka berpikir ilmiah dalam penelitian. Intinya itu pada bab ini tuh dia itu memperkenalkan penelitian sebagai bagian dari proses ilmiah yang logis, sistematis, dan objektif. Nah, bab yang kedua itu adalah penelitian kualitatif. Nah, bab ini tuh fokus pada pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman dalam terhadap fenomena sosial. Nah, yang pertama itu ada definisi penelitian kualitatif. Nah, pendekatan yang bertujuan memahami makna di balik tindakan manusia, perilaku, dan budaya dalam konteks alami. Yang kedua itu adalah karakteristik penelitian kualitatif. Nah, peneliti sebagai instrumen utama, ada data bersifat deskriptif atau kata, gambar, tapi bukan angka. Terus juga ada analisis bersifat induktif. Nah, itu tuh fokus pada makna, bukan generalisasi. Nah, jadi itu mengutamakan konteks alami tanpa manipulasi. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, ada yang pertama itu ada fenomenologi, yang memahami pengalaman hidup seseorang. Terus itu yang kedua itu ada etnografi, meneliti kebudayaan suatu kelompok. Yang ketiga itu ada studi kasus, yaitu mempelajari satu kasus secara mendalam. Yang keempat itu ada grounded theory, nah yaitu membangun teori dari data lapangan. Yang kelima itu ada hermeneutik, nah yaitu memahami makna simbol dan teks. Yang keempat itu ada desain dan tahap-tahap penelitian kualitatif, yaitu menentukan masalah dan fokus penelitian yang menetapkan informan atau subjek. Terus juga ada mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Terus juga ada menganalisis data, reduksi, display, verifikasi. Terus juga menyusun laporan hasil penelitian. Nah, yang kelima itu ada metode pengumpulan dan analisis data. Nah, pengumpulan data sebagai observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Nah, analisis data mengikuti model Miles atau Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bab ketiga itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, bab ini tuh membahas pendekatan kuantitatif yang berbasis angka dan analisis statistik.
Nah, yang pertama itu ada definisi penelitian kuantitatif. Penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel dan pengujian hipotesis yang menggunakan data numerik dan alat statistik. Nah, yang kedua itu ada karakteristik penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan populasi dan sampel. Ada data berbentuk angka, menguji hipotesis, nah juga hasil dapat digeneralisasi dan bersifat objektif dan terukur gitu. Nah, yang ketiga itu ada desain penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena apa adanya. Yang kedua eksperimen, menguji pengaruh antar variabel. Yang ketiga korelasional, yaitu melihat hubungan antar variabel. Terus itu yang keempat juga ada komparatif, membandingkan dua kelompok atau lebih. Yang keempat itu ada sistematika penyusunan penelitian kuantitatif, yang umumnya terdiri dari pendahuluan, kajian, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Bab keempat yaitu pendahuluan penelitian. Nah, bab ini tuh menjelaskan bagian awal proposal penelitian. Yang pertama itu latar belakang penelitian, seperti menguraikan masalah, fenomena, dan alasan pentingnya penelitian yang dilakukan. Yang kedua itu ada rumusan masalah, seperti pertanyaan penelitian yang jelas, terarah, dan bisa dijawab dengan metode tertentu. Nah, yang ketiga itu ada tujuan penelitian, yaitu hasil yang ingin dicapai, bisa umum atau khusus. Yang keempat itu manfaat penelitian, penggunaan teoretis atau pengembangan ilmu dan praktis, yaitu solusi nyata. Bab kelima yaitu kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, yang pertama itu ada kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar konseptual penelitian. Yang kedua itu ada kerangka pemikiran, yaitu alur logika yang menghubungkan teori dengan variabel penelitian yang menunjukkan arah berpikir peneliti. Yang ketiga ada hipotesis, yaitu dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang akan diuji secara empiris dalam penelitian kuantitatif. Nah, intinya itu pada bab ini tuh menjadi jembatan antara teori dan penelitian lapangan. Pertama itu ada metode dan teknik penelitian. Nah, pada bab ini tuh menjelaskan bagian teknis metodologi penelitian, yaitu cara memperoleh data secara sistematis. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sampel adalah bagian dari populasi yang teliti. Yang kedua itu ada lokasi dan waktu penelitian, yaitu menjelaskan tempat dan waktu penelitian yang dilaksanakan. Yang ketiga itu ada sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada data primer, yaitu diperoleh langsung dari sumber. Yang kedua itu ada data sekunder yang diperoleh dari dokumen, arsip, atau literatur. Selanjutnya adalah teknik observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Nah, yang keempat itu ada instrumen penelitian, yaitu alat pengumpulan data seperti kuesioner, pedoman wawancara, dan lembar observasi. Yang kelima itu ada validitas dan reliabilitas. Nah, validitas adalah sejauh mana alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas adalah sejauh mana alat ukur menghasilkan hasil yang konsisten. Keenam ada variabel dan definisi operasional, yaitu menjelaskan variabel penelitian serta indikator-indikator yang bisa diukur. Selanjutnya itu bab ketujuh, yaitu peran statistik dalam penelitian. Nah, bab ini tuh membahas fungsi statistik dalam pengolahan dan analisis data kuantitatif. Yang pertama itu data dalam penelitian, yaitu menjelaskan jenis data seperti nominal, ordinal, interval, rasio, dan sumbernya. Yang kedua itu ada macam-macam statistik. Statistik deskriptif, yaitu menyajikan data seperti mean, median, modus, grafik, dan tabel. Yang kedua itu ada statistik inferensial, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi, itu seperti UGT, T-score, ANOVA, regresi. Yang ketiga itu ada normalitas data, yaitu uji apakah data berdistribusi normal sebagai syarat uji statistik parametrik. Selanjutnya ada bab ke-8, yaitu analisis data. Bab terakhir ini menjelaskan bagaimana hasil data diolah dan diinterpretasikan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian dan tujuan analisis data.
yaitu untuk menemukan makna dan pola dari data yang terkumpul. Yang kedua itu langkah dan prosedur analisis data, yaitu yang pertama itu pengumpulan data, interpretasi hasil, penarikan kesimpulan. Nah, yang ketiga itu ada macam-macam analisis, seperti analisis kualitatif, yaitu melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Yang kedua itu ada analisis kuantitatif, yaitu menggunakan rumus statistik seperti uji korelasi tadi, regresi, tes, dan lain-lain. Yang keempat itu ada daftar pusaka, yaitu panduan dalam menyusun sumber-sumber referensi penelitian dengan format tertentu. Kelebihan pada buku ini tuh, yang pertama itu bahasanya tuh ringan dan komunikatif, mudah dipahami oleh mahasiswa. Terus juga yang kedua itu ada dia itu sistematika yang lengkap dari teori dasar hingga analisis data. Yang ketiga itu menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu buku. Yang keempat itu bersifat praktis, itu membantu pembaca dan akademi langkah menyusun proposal dan laporan penelitian. Yang kelima itu dia tuh relevan untuk berbagai bidang ilmu seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan manajemen. Kekurangan dalam buku ini tuh yang pertama pendalaman teori terbatas terutama pada filsafat ilmu dan paradigma penelitian. Yang kedua itu ada minim contoh kasus nyata untuk tiap jenis penelitian. Nah, yang ketiga itu analisis statistik hanya dasar, belum membahas uji lanjutan seperti regresi berganda, SEM, atau analisis faktor. Yang keempat itu tidak membahas penelitian campuran atau mixed method. Nah, yang kelima itu desain visual sederhana dan kurang menarik secara estetika bagi pembaca modern. Nah, yang kedua ini ada buku Metodologi Penelitian Pendidikan. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Profesor Dr. Triono MPD. Nah, penerbitnya itu penerbit Ombak pada tahun 2017 dengan ISBN 9786022580768. Ini tuh ada 11 bab. Bab pertama itu adalah konsep dasar penelitian. Nah, bab ini tuh membuka pembahasan dengan menjelaskan hakikat penelitian sebagai kegiatan ilmiah untuk mencari kebenaran dan memecahkan masalah. Penulis tuh memaparkan bagaimana penelitian berakhir pada rasa ingin tahu terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Nah, dijelaskan juga berbagai sumber pengetahuan seperti intuisi, pengalaman, otoritas, dan rasionalisme. Namun, hanya pengetahuan ilmiah yang memenuhi syarat objektif, sistematis, dan dapat diuji. Penelitian, menurut Triono, merupakan proses yang dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, hingga penarikan kesimpulan. Nah, bab ini tuh menegaskan pentingnya berpikir ilmiah yang logis, empiris, dan terbuka terhadap kritik. Nah, bab kedua itu ada jenis-jenis penelitian. Nah, bab ini tuh mengelompokkan berbagai tipe penelitian yang umum digunakan dalam bidang pendidikan. Penulis membedakan penelitian berdasarkan tujuan, pendekatan, dan metode. Yang pertama itu ada penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya. Itu ada penelitian korelasional, yaitu untuk mencari hubungan antar variabel. Nah, yang ketiga itu ada penelitian komparatif, yaitu untuk membandingkan dua atau lebih kondisi. Nah, yang keempat itu ada penelitian eksperimen, yaitu untuk menguji pengaruh variabel tertentu dengan kontrol. Kelima itu ada penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memperbaiki praktik pembelajaran. Dan yang keenam itu ada penelitian evaluatif dan pengembangan atau R&D, yaitu untuk menilai atau menciptakan produk pendidikan baru. Nah, bab ini juga menjelaskan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta keunggulan dan kelemahan masing-masing. Triono itu menekankan bahwa pemilihan jenis penelitian harus sesuai dengan tujuan dan karakter masalah. Bab ketiga itu adalah rumusan masalah. Bab ini itu menjadi inti dari proses penelitian karena perumusan masalah menentukan arah dan keberhasilan penelitian. Nah, Triono menjelaskan langkah-langkah yang merumuskan masalah, yaitu yang pertama itu adalah mengidentifikasi fenomena, dua adalah menganalisis latar belakang, yang ketiga itu menentukan fokus. Nah,
Dan keempat tuh menyusun pertanyaan penelitian. Penulis itu memberi contoh perumusan masalah dalam penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Selain itu juga menjelaskan pula perbedaan antara perumusan masalah umum dan khusus, serta bagaimana menurunkannya menjadi tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab keempat itu ada pelabelan variabel. Bab ini tuh membahas secara mendalam tentang konsep variabel penelitian. Variabel ini dijelaskan sebagai ciri atau atribut dari subjek penelitian yang dapat diukur, diamati, dan mengalami perubahan. Penulis membedakan antara variabel bebas atau independen, variabel terikat atau dependen. Nah, variabel kontrol dan moderator dijelaskan juga klarifikasi variabel berdasarkan skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Bab ini tuh memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana mendefinisikan variabel secara operasional agar dapat diukur secara objektif. Nah, bab kelima itu ada kajian teori dan penelitian relevan. Bab ini tuh menjelaskan fungsi teori sebagai kerangka berpikir dan landasan konseptual dalam penelitian. Trion itu menekankan pentingnya melakukan kajian pustaka atau literatur review dengan langkah pertama itu ada menelusuri sumber primer seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian. Yang kedua itu membandingkan teori-teori yang relevan. Yang ketiga itu menyusun kerangka pemikiran yang logis. Bab keenam itu ada rumusan hipotesis. Yaitu bab ini tuh menjelaskan pengertian hipotesis sebagai dugaan sementara yang perlu diuji secara empiris. Penulis menguraikan jenis-jenis hipotesis. Yang pertama itu ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif atau korelasional. Nah, dibahas pula perbedaan hipotesis nol dan hipotesis alternatif serta arah pengujian satu arah dan dua arah. Nah, yang ketujuh itu ada teknik sampling. Nah, bab ini tuh menjelaskan konsep dasar populasi dan sampel dalam penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil yang dianggap mewakili. Bab 8 itu pengembangan instrumen. Bab ini tuh menjelaskan cara membuat alat pengumpulan data seperti akta wawancara, observasi, dan tes. Nah, bab ke-9 itu adalah mendeskripsikan data. Bab ini tuh menjelaskan pengolahan data secara deskriptif, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, dan statistik dasar. Bab 10 itu ada statistika inferensial. Nah, bab ini tuh melanjutkan analisis data ke tahap pengujian hipotesis. Trion itu membahas teknik-teknik statistik inferensial seperti uji T, uji ANOVA, terus juga analisis korelasi, analisis regresi, sederhana, dan ganda. Penulis juga menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan pengujian kriteria pengambilan keputusan serta interpretasi hasil statistik. Walaupun pembahasan bersifat dasar, bab ini tuh sudah cukup untuk mahasiswa menganalisis data kuantitatif secara ilmiah. Nah, bab 11 itu ada artikel untuk jurnal. Nah, bab untuk ini tuh membahas bagaimana menulis artikel ilmiah hasil penelitian. Trion itu menjelaskan perbedaan artikel dan hasil penelitian dan non-penelitian, serta struktur penulisan artikel mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode hasil, pembahasan kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk kelebihan buku ini tuh pertama itu struktur sistematis yang lengkap dimulai dari teori hingga aplikasi publikasi ilmiah. Yang kedua itu ada bahasa sederhana dan komunikatif. Yang ketiga itu yaitu relevan dengan konteks pendidikan Indonesia. Nah, yang keempat itu memuat contoh konkret dan praktis. Yang kelima itu mendorong budaya publikasi ilmiah di kalangan mahasiswa dan guru. Untuk kekurangan dari buku ini itu yang pertama itu pembahasan software penelitian modern seperti SPSS, R, and Vivo yang belum ada. Yang kedua itu fokus kuat pada pendekatan kuantitatif, sementara metode kualitatif itu masih ringkas. Yang ketiga itu minim ilustrasi dan visualisasi data. Yang keempat itu beberapa referensinya masih menggunakan teori klasik, belum banyak teori terbaru. Dari dua buku ini itu saya ambil kesimpulan bahwa buku ini saling melengkapi. Buku metode penelitian karya Wiratna Sujarmain itu memberikan dasar-dasar berpikir ilmiah yang sederhana dan praktis, sedangkan metodologi penelitian pendidikan karya
Kilonom itu memperdalam aspek metodologis dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih ya.